Mobil Pajero gua bawa. Bentar ya, bentar ya. Tadi nih, bawa mobilan nih. Itu tuh. Balik ikut aja. Kalau memang ada yang harus dijelaskan, tolong jangan disembunyikan ya Bu ya, soal penyakit saya. Tidak ada yang saya sembunyikan, saya kan sudah bicarakan sama kemarin terhadap kamu. Tapi Efek dari narkoboy itu cukup banyak yang diberikan ke kamu sehingga merusak jaringan-jaringan atau memperlambat jaringan-jaringan otak kamu. Makanya mungkin efeknya membuat kepala kamu sakit seperti itu. Tapi kenapa ingatan saya lebih dominan ke aksi atau mungkin pekerjaan yang saya lalui, tapi saya nggak bisa susah mengingat orang-orang terdekat saya, Bu. Ya mungkin karena pas pertama kali kamu sadar kan kamu menggunakan baju kepolisian, lalu kamu dijemput oleh kepolisian. Nah, secara tidak langsung kan kamu bisa mengingat ataupun mengenali, ataupun bisa saja pada saat itu Pancep langsung memberitahu kamu adalah seorang anggota kepolisian. Saya masih bingung dengan Tidak masalah, kamu sakit saya, Bu. jangan berpikir terlalu keras ya. Nih sekarang kita lakukan check up dulu Iya. biar sakitnya berkurang. Setiap saya mengingat dan setiap saya ingin Ini sekarang anak-anak LK mengingat, di rumah sakit ya. saya Iya Pak. selalu sakit kepala terus, Bu. Di lokasi juga nih. Saya perlu di lokasi kalau terjadi apa-apa. Apa tadi? Cicip? Ya, semakin saya ingin mengingat orang tersebut, mengingat kejadian-kejadian yang saya pernah lalui, saya ngerasa ya efeknya itu semakin sakit di kepala saya, Bu. Kalau begitu jangan dipaksa untuk mengingat. Tapi Ibu benar Karena- nggak ada yang disembunyikan kan, Bu, soal penyakit saya? Nggak ada. Oke, kalau gitu coba saya check up, Bu. Ayo, mari. Kita check up dulu. Ayo, saya temenin. Malam Bu Kio, Oh, Kak Cecep. malam Bu Mirai. Saya ingin check up, Bu. Malam, selamat malam. Dan kebetulan kondisi boleh. yang saya alami, saya ngerasa ingatan saya lama-kelamaan pulih, Bu. Cuman ya itu, saya nggak bisa ngingat kepada orang-orang terdekat saya dan kejadian-kejadian mungkin sedetail-detailnya itu kayak saya nggak bisa ngingat gitu, Bu. Nggak tahu kenapa, Bu. Ya dan sekarang kepalanya terasa sakit. Katanya. Boleh dibawa dulu ke ruang konsultasi mungkin ya, Mbak Mirai. Baik, Bu. Boleh, ayo ikut saya, Pak. Apakah ini salah? Di situ. Ya, Bu. Halo. Halo, Bu. Di mata mereka Pak Cecepnya kedip-kedip, Pak. Saya keluar dulu atau gimana? Gimana ini? Di halo, halo, Bu. Halo, Pak. Dia nggak bisa dengar suara kamu. Halo, Pak, Bu. Halo, Pak, Bu. Nggak ada suara kamu di mereka, nggak ada karena kamunya kedip-kedip di mereka. Aku udah. Aku udah. Udah. Kamu udah belum, Kio? Masih kah? Ya udah salah satunya aja kan udah bisa. Atau gimana? Itu aja berarti. Aku. Ya udah boleh. Ya udah. Ya Pak. Saya depan. Baik, Bu. Oke, sini Bapak. Boleh duduk, Bapak? Baik. Seperti biasa. Oke. Boleh diberitahu
Kalau Hani, Halo Bu, dengar suara saya? kita kenal. Keadaan yang saya alami sekarang, saya ngerasa ingatan memang kembali pulih Bu, tapi saya benar-benar sulit untuk mengingat seseorang. Oke. Semakin saya mengingat orang tersebut, orang yang terdekat saya, kepala saya semakin sakit dan sakit. Oke. Jadi mungkin Bapak sudah tahu tidak apa yang telah terjadi ke Bapak sebelumnya? Dari mungkin bukan Audrey atau dari yang kepolisian yang lain? Kira-kira Bapak udah tahu? Itu saya boleh nanya nggak Bu? Boleh? Silahkan Kak. Ada wanita yang yang intens sama saya Bu. Dia sering mungkin dia sering SMS saya Bu. Mhm. Tapi saya tidak mengetahui orang tersebut Bu. Oke. Kalau boleh tahu orang tersebut siapa ya Bu? Orang dari IMS. Jadi mungkin yang sering ya, yang kami ketahui itu yang dekat sama Bapak Cecep itu namanya Ibu Cia. Namanya Laurencia. Rambut putih, mungkin Bapak ingat? Saya kurang mengingat sih Bu. Orang IMS Bu. Oh, dia koas di dan juga dokter ini sekarang. Koats. Rumah sakit. Koas. Sekarang dia udah jadi dokter. Oh. Masih on duty Bu. Kebetulan tadi dia ini ada jet lag di pesawat, jadi mungkin sebentar lagi bakal kesini Bapak. Baik Bu. Lalu Iya. kira-kira sakit saya ini bisa sembuh nggak sih Bu? Oke. Bapak bisa sembuh karena penyembuhan Bapak itu nggak bisa cepat ya, bisa dibilang. Nah, jadi mungkin Bapak boleh jawab yang pertanyaan saya Orang tadi tersebut kan yang bertemu dia tentang pertama kali ini, di GD. tentang ini Bapak. Kecil banget sih suaranya. Sorry Bu, kecil ya di saya. Mungkin Bapak boleh kasih beritahu saya yang kemarin Mem Audrey atau kepolisian lain bilang itu Bapak kenapa ya kira-kira? Bapak masih ingat nggak kira-kira? Tentang penyanderaan. Betul, dan kejadiannya Bapak kira-kira tahu ini nggak? Ingat atau seperti apa? Saya ingat sih Bu, tentang penyanderaan. Saya diberikan narkocoy mungkin dalam jumlah yang besar. Makanya saya lupa ingatan Bu. Oke. Berarti garis besarnya Bapak udah tahu ya. Jadi dari kesimpulan hasil lab saya kemarin, Bapak Cecep itu mengidap keracunan akut akibat ganja. Gitu. Jadi Bapak keracunan dan bisa dibilang Bapak memakai narkotika gitu. Tapi kenapa setiap saya diberikan obat oleh IMS, saya nggak bisa pulih 100% Bu? Kenapa Bu? Ya, karena namanya racun ya. Racun itu tidak selamanya bakal hilang itu secara cepat, Bapak. Dia harus punya proses. Jadi mungkin sekarang masih masa-masa Bapak itu juga proses mengeluarkan racunnya juga begitu. Jadi dari
hilang ingatan bapak itu masih ada, gangguan dari segala macamnya itu masih ada bapak, dan gitu. Jadi itu juga salah satu efek sampingnya dari pemakaian narkotika atau senyawa barat yang terlalu banyak gitu. Aduh. Begitu. Baik Bu. Iya. Jadi bapak kira-kira mau ketemu sama ininya ya, Mem Cia ya? Enggak juga sih Bu. Saya cuma penasaran Bu, karena saya melihat handphone saya sedikit intens Bu untuk bercakap dengan dia. Mungkin maybe dengan bertemu dia saya punya chance Bu untuk bisa mengembalikan ingatan saya. Mungkin bisa Bapak. Ini kita tunggu buat Ibu Cianya ya. Mungkin kalau dari saya pribadi ya Bapak ya, saya kemarin pernah pengalaman Bapak itu minta saya buat ngasih kabar atau ngasih titipan makanan, minuman, obat-obatan buat Mem Cia yang habis dioperasi. Nah, Bapak juga jenguk dia, terus samperin dia terus ke rumah sakit, ngedatengin dia terus ke rumah sakit, ketemu di IGD, dan telepon terus sama Mem Cia ini. Setahu saya sih seperti itu. Jadi lumayan intens sekali Bapak untuk Ibu Cia ini. Nggak tahu Bu, saya nggak ingat dengan orang itu sepenuhnya sih Bu. Saya juga bingung. Oke. Ya, mungkin boleh ditunggu sebentar ya Bapak ya. Saya nggak bisa kasih waktu tepatnya buat Ibu Cianya balik gimana ya. Oke Bapak ya, ini saya kasih obat buat Bapak. Mungkin bisa meredakan Sana dong pusingnya lagi, sedikit sana ya, dong Bapak ya. lagi, sana dong lagi, sana dong lagi. Saya kasih obat yang seperti kemarin lagi. Shit. Kepala kamu masih terasa sangat sakit kah? Masih Bu, saya ngerasa kayak dalam mengingat orang ataupun tidak mengingat orang itu ada kayak entah saraf otak saya yang kena atau kayak gimana Bu. Mungkin dirimu bisa berbaring terlebih dahulu sambil menunggu Ibu Cia agar Iya, kamu bisa merilekskan baik Bu. kamu sedikit. Iya baik Bu. Gini aja. Mana cecepnya? Previewnya, jangan konyol aja loh. Bapak, Bapak. Oke, ini nggak konyol. Oke, ini nggak konyol. Saya di saku 1374 Bu. Ikatan cecep 5%, di order 5% disetujui nggak guys? Minum lagi ya Bapak Kata ya, guys. buat obat-obatannya ya Pak ya. Saya boleh lihat ke luar dulu ya. Saya cek dulu Ibu Cianya udah ada atau belum ya. Baik Bu. Sebentar ya Bapak ya. Tutup mata aja sebentar. Mungkin dengan tertidur sebentar kamu bisa merasa lebih baik. Ya baik Bu, makasih perhatiannya Bu. Malam Mons. Cing, ini tuh apa ya guys ya? Ini tuh kenapa RP-nya kayak gini sih? Kenapa? Berikan perhatian terakhir kali
boleh masalah. Kenapa banget? Ini tuh RP yang ini tuh harus ada Audrey, harus ada si Cia-nya gitu loh guys. Kalau nggak ada Cia satu guys, ini nggak bakal bisa guys masalahnya. Masalahnya ya, ini kayaknya gue tahu udah masalahnya. Ini di si, kalau nih guys, kalau misalkan guys IMS dari si Cia ini nggak masuk kotak ya, RP ini nggak bakal berjalan dengan lancar. Wait a minute ya, bentar. Wait a minute. Biar nggak nunggu-nunggu guys, biar nggak nunggu-nunggu. Ntar ya guys ya. Wait a minute ya. Anjir, ini yang gue takutin sih ya guys ya. Yang gue takutin tuh kayak gini nih. Kalau misalkan gue udah jam-jam segini tuh pasti bisa gagal RP-nya. Hele. Ini yang gue takutin guys. Nih RP ini gak bakal guys. Gak bisa guys kayaknya. Cecep, Gue gimana, RP. Kyo? Kepalanya terasa sakit, jadi saya suruh dia untuk tidur sebentar sambil menunggu Bu Cia. Kenapa? Ruangan saya, Bu. Kenapa rambutku? Rokoknya, Bu. Rokok? Saya nggak merokok. Apa? Si Cia nggak bisa guys. Suruh dia. Tuh. Saya nggak merokok. Bu. Iya. Oh shit. Ini tuh gue udah pengen lempar konsep ke orang tuh kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalnya orang yang nggak ada itu kayak Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bang, kenapa harusnya ya konsepnya udah gue buat ada Audrey, ada Cia, ada ke semua kepolisian dan segala macam itu klimaksnya. Slash 2 orang ini tidur, dah. Baguslah, dia sudah tidur. No, kenapa sih gerbang IndiHome ini guys? Selalu dah guys. Gerbang IndiHome tuh bermasalah mulu ya, sumpah ya. Gak di mana-mana anjir. Jika bukan adikku, mungkin aku bisa mendampingin lebih lama. Tapi dia adalah adikku. Aduh, anjir, gue udah nggak bisa Kalian bertemu
Plan B-nya apa kalau udah kayak gini? Nih, gue udah tahu plan B-nya guys. Lu tau gak plan B-nya kayak gimana guys? Plan B-nya ini RP ini gantung dan nanti dilanjut di hari Senin. Nah, kayak gitu guys. Ini tanggung banget guys. Udah di ujung banget. Masalahnya udah di ujung banget ini masalahnya. Udah, gue tinggal nge-RP-in orangnya doang ini. Anjir, shit man. Ini Indi sumpah ya, gerbang India. Guys, siapapun yang anjir. Itu si Cia itu live nggak ya guys ya? Hele. Oh no. Udah live aja gak sih guys? Ini mendingan live guys ya? Mendingan kita live aja guys ya? Mendingan kita live aja ya? Ini sumpah guys. Guys, kalian bisa nyampein message gue nih. Ini guys, kalian bisa nyampein message gue nih. Siapapun IMS guys. Nih siapapun IMS. Kurang klimaks. Oke, bentar Pi. Bu, saya udah bangun. Udah bangun? Saya lapar Bu. Lapar? Kamu udah makan? Saya nggak ada Bu, makan minuman. Saya terbangun gara-gara lapar minum. Haus Bu. Kamu duduk aja. Takut kepala kamu sakit lagi. Nggak apa-apa Bu. Duduk aja dulu. Saya udah Mungkin aman Bu. ujiannya agak sedikit ini. Ribet dengan legalisir ijazah dia. Sertifikat dia. Nggak apa-apa Bu. Kalau memang susah, saya nanti akan mungkin bertemu dia di lain waktu saja Bu. Ya. Tidak bisa dipaksakan juga kan Bu? Iya. Atau mungkin saya akan coba menunggu sekitar 15 menit Bu dimulai dari sekarang. Boleh. Kamu coba istirahat dulu lagi. Saya coba cek Cianya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kamu tidur ya. Jangan berdiri dulu. Iya Bu. Kalau kepala sakit. Audrey ini benar-benar dia ini guys. Perhatian gitu guys. Gue mah kasihan keciannya jadi terasa bermain seolah-olah. Iya, enggak, gue gedeknya itu juga. Kamu bisa pulang ke Mabes? Maaf Bu, saya nggak ngabarin. Saya nggak mau buat ibu panik. Gak masalah, tapi kan Cek. kamu diminta untuk dirawat tadi. Saya nggak pengen ibu terlihat khawatir dan sedih dengan keadaan saya Bu. Justru sebaliknya gak sih, Dek? Kita yang khawatir gak sih dengan keadaan dia? Enggak Pak, saya nggak tahu kenapa selalu ngeliat Enggak, saya aman. Bodri selalu khawatir dengan saya, makanya saya tidak ingin Bu Audrey terlalu khawatir sama saya Bu. Ini apa namanya? Kamu coba masuk lagi deh. Tuh udah ada Cia juga. Iya, saya ingin berbicara kepada dia Bu. Ya. Tuh orangnya. Bu Cia. Ya, Pak Cecep. Ibu pakai helm. Oh. Bu. Iya. Ini sebentar saya. Oke, gimana? Masih pakai helm di mata saya Bu. Masih pakai helm Bu. Iya, masih pakai. Emang biasa memakai kah Bu? Atau Iya, Bu. bagaimana?
Iya, biasanya aku kalau backup sinyal terus pakai handphone itu Pak, takut hilang. Jangan di sini, Bu. Nggak enak di jalan. Oh iya benar. Oh, Pak, saya boleh minta tolong nggak? Aku aja. Iya, Bu. Pukul saya dulu kan Pak, sekali itu. Kenapa, Bu? Saya kayak ngerasa mimpi aja. Mimpi? Iya, Pak Cici panggil saya. Tanya. Saya ingin menanyakan Iya. beberapa hal. Kenapa Ibu intens SMS kepada saya, Bu? Itu. Kayaknya Bu, kita kesana dulu nggak sih Pak? Rolison. Baik, Bu. Iya betul betul. Halo, Bu. Iya. Ibu baik-baik saja? Kayaknya enggak sih Pak. Cuman it's okay. Not okay maybe. Tapi Ibu bisa ke sini. Bisa. Pasti Bapak melihatnya seperti kura-kura ya Pak ya? Sedikit kura-kura, Bu. Oke. Sorry Pak, ini helmnya kayaknya permanen nggak bisa dilepas nih kepala saya nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma ingin menanyakan 1 dan 2 hal saja. Bu. Bu. Iya. Apa Ibu berat? Di sebelah sini, Bu, kalau berat. Dia berat kali, guys, ya. Mungkin dia berat kalau dia itu dekat RS, bangku-bangku prop-propnya, guys, kayaknya. Nggak bisa main asal gendong-gendong aja, guys. Jadi gue harus keep respect dengan lawan RP gue, guys. Bu. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Kenapa Ibu bisa seintens saya melalui SMS yang saya lihat di handphone saya? Sebenarnya Ibu siapa? Coba jelaskan saya secara detail. Saya tidak mengenal siapa Cia itu dan kenapa ada bertuliskan Laurencia M. Cegel di handphone saya yang saya lihat. Nggak apa-apa, Bu. Biarkan helm itu permanen di Ibu, Bu. Halo, Bu. Bisa dengar suara saya? Halo? Halo. Iya, halo. Coba boleh ngomong sekali lagi, Bu? Halo. Iya, halo. Sorry. Oke, jelas. Halo, Bu.
Halo, halo. Ya, bisa dengar suaraku nggak? Dengar, Halo? dengar banget tuh. Saya teringat pertama kali ibu memberikan treatment kepada saya di saat saya emosional tingkat tinggi ada di ruang IGD. Ibu ingat? Ibu ingat? Halo? Iya, saya ingat. Dan saya setengah sadar di saat saya tertidur. Ada kata-kata yang ibu lontarkan kalau ibu khawatir dengan saya. Saya sangat Halo, Bu. Suara saya tidak jelas ya. Saya mencoba memahami dan mengerti. Iya, pada saat itu saya sangat khawatir dengan keadaan. Berarti saya tidak salah di saat saya di ruang inap ada kata-kata yang ibu lontarkan di saat di kamar itu. Saya memang mengkhawatirkan dengan keadaan. Tapi kenapa ibu mengkhawatirkan saya, Bu? Karena menurut saya Bapak spesial buat saya. Hah? Iya. Mungkin Bapak bingung dengan maksud saya. Saya akan ulangi. Saya menganggap Bapak spesial dan saya sangat mengkhawatirkan keadaan Bapak. Karena ibu IMS. Ya benar, keadaan Bapak. Sebelumnya saya minta maaf. Kalau kejadian di ruang IGD, emosional saya tidak dapat saya benam, Bu. Karena saya terpengaruhi oleh zat-zat kimia yang mungkin masuk ke dalam tubuh saya. Oke Pak, saya minta maaf dengan keadaan Bapak pada saat itu. Saya tahu pada saat itu mungkin itu bukan Bapak dan mungkin sekarang ini Bapak masih mencoba mengingat saya dan saya yakin mungkin seperti Bapak mengingat saya seperti yang kita bicara. Saya sedang membuka Cecep. Apapun Cecep tahu dan tak Cecep lakukan, saya siap membuka Cecep. Saya nggak ngerti sih, Bu. Jujur saya nggak ngerti maksud dan tujuan ibu kepada saya itu apa. Saya benar-benar nggak ngerti, Bu. Dan saya jujur saya nggak kenal ibu. Tapi kenapa di handphone saya itu ada chat yang terlalu intens yang saya dapatin di sana. Pertemuan itu tuh sebenarnya nggak disengaja sih Pak. Dan saya juga nggak tahu kenapa bisa pertemuan itu nggak disengaja dan membuat bisa Nggak- bersama sekarang. Nggak disengaja. Beneran. Jadi sebelumnya kita udah pernah bertemu sebelumnya. Benar, kita sudah pernah jalan bersama. Jalan. Mungkin Bapak sering mengunjungi saya di rumah sakit.
Nggak mungkin saya itu pernah jalan Bu dengan wanita. Saya nggak pernah Bu jalan dengan wanita. Nggak mungkin. Tujuan saya adalah visi misi saya itu untuk menjadi jenderal kepolisian Bu. Nggak mungkin. Benar, saya tahu. Itu tujuan Bapak. Saya tahu banget tujuan Bapak mau menjadi jenderal. Dan saya siap menunggu itu. Nggak apa-apa kalau Bapak nggak ingat tentang kita kemarin. Kita bisa mengulang atau berkenalan lagi dari kamu. Saya mau berkenalan lagi dari awal. Saya jujur nggak ngerti yang saya alami dan saya jujur nggak ngerti kenapa kita harus kenalan dari awal Bu. Dan ibu siapa saya nggak tahu. Tapi yang saya bingung kenapa saya bersikeras bertemu ibu. Alasan saya cuma satu Bu. Isi SMS yang saya dapatkan yaitu saya berharap ibu yang bisa mengembalikan ingatan saya. Tapi nyatanya saya nggak mendapatkan jawaban di sini Bu. Apa mungkin di kedepannya ibu bisa membantu saya? saya akan membantu Bapak mengembalikan ingatan. Apa benar adanya seorang IMS bisa membantu untuk mengembalikan pulih ingatan saya, Bu? Ya, saya akan menemani Bapak untuk terapi. Dan saya akan menemani Bapak dengan saya usahakan setiap harinya bertemu Bapak biar akan Bapak pulih secara pelan. Halo Bu. Halo. Iya Pak. Ini saya tadi dapat laporan dari IMS katanya ada AC rusak ini makanya saya mau ngomong IMS ya ini. Ada di dalam Pak. Di dalam, Pak. Oke, saya baikin AC dulu Pak ya. Makasih Pak. Janji. Ya, saya udah. Janji seorang IMS bisakah dapat dipegang untuk mengembalikan pasien yang lupa ingatan 100% kembali pulih dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Iya, saya akan berjanji menemani Pak Cecep sampai ingatan Pak Cecep pulih 100%. Saya akan menemani Pak Cecep apapun itu keadaan. Oke kalau gitu. Janji. Hele. Cecep. Halo Bu. Aku Cia.